Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang menerima qada dan qadar dengan subtema makna qada dan qadar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna qada dan qadar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam itu apa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita awali dengan membahas pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Kemudian, pengertian qada menurut bahasa adalah ketentuan atau keputusan. Sedangkan pengertian qada menurut istilah adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum adanya kehidupan atau zaman yang tidak bermula. Qada merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah oleh manusia, tidak dapat ditunda atau diundurkan, dan tidak dapat didahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak tahu kapan meninggal dunia dan kapan dunia ini akan berakhir. Kemudian adalah pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Anak-anak, qadar itu berbeda dengan qada. Kalau qada itu kan tidak dapat dirubah, sedangkan qadar dapat dirubah dengan usaha atau ikhtiar oleh manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya sendiri.
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah nasibnya diri sendiri. Jika kita sudah berusaha akan tetapi belum terwujud, maka kita tidak boleh menyerah dan harus berusaha lebih maksimal lagi. Karena keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apakah qada ada hubungannya dengan qadar? Ya, tentu ada. Qada adalah rencana Allah kepada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah hasil ketetapan dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan qada dan qadar itulah yang disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat dirubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Misalnya, bodoh menjadi pintar. Orang yang bodoh dapat dirubah menjadi pandai. Dengan cara apa? Ya, dengan cara rajin belajar. Jadi, sangat kecil kemungkinannya jika ingin pandai tapi malas belajar. Contoh selanjutnya, miskin menjadi kaya. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Karena tidak mungkin kekayaan itu akan datang sendiri tanpa kita tidak melakukan usaha apapun. Untuk itu, jika kalian ingin menjadi orang yang kaya, maka bekerja keraslah semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha harus disertai dengan doa. Sakit menjadi sehat. Orang yang sakit dapat menjadi sehat dengan cara berobat atau menjaga kebersihan. Namun sebaliknya, jika kalian ingin memiliki tubuh yang sehat, akan tetapi tidak mau menjaga kebersihan lingkungan maupun badan, maka tidak mungkin kamu akan menjadi sehat. Justru malah sebaliknya, kamu akan menjadi sakit. Takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku pada diri manusia dan tidak dapat dirubahnya. Misalnya, hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang. Kapan dan bagaimana terjadinya, itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi takdirnya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu semua adalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah menjadi ketetapan yang sudah kita ketahui bahwasanya matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Contoh selanjutnya adalah kematian. Kematian seseorang sudah ditentukan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, di mana, dan sedang apa seseorang itu mati, itu semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Jadi, siapkanlah diri kita dengan memperbanyak amal solih, karena hanya amal kitalah yang akan menjadi bekal kalau kita sudah meninggal. Planet-planet berputar pada porosnya. Planet-planet berputar pada porosnya juga rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah atas kehendaknya. Jika planet-planet tidak berputar pada porosnya, maka planet-planet tersebut akan saling bertabrakan. Nah, inilah ketetapan Allah yang sudah kita ketahui, yaitu planet-planet berputar pada porosnya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. 2. Jelaskan pengertian takdir mubrom. 3. Sebutkan perbedaan antara qada dan qadar. 4. Sebutkan 3 contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram. 5. Apa arti dari ayat berikut? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya.